Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak. Kali ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain diberikan nafsu, manusia juga diberikan akal sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Selain itu, manusia juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidupnya di dunia melalui kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman, yakni percaya atau meyakini dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul yang dikehendakinya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berupa suhuf dan ada yang berupa kitab. Suhuf adalah beberapa wahyu Allah yang tidak dibukukan dan masih terpisah yang diturunkan kepada para nabi, seperti wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kitab yaitu lembaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dibukukan, baik di lembaran kertas, pelepah daun kurma, dan lainnya. Ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang juga disebut dengan kitab perjanjian lama. Kitab ini berbentuk kepingan batu atau kayu yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang artinya syariat atau hukum. Kitab Taurat berisi 10 firman atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, 1. Mengakui keesaan Allah. 2. Larangan menyembah patung. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati orang tua. 6. Larangan menguasai hak atau milik orang lain. 7. Larangan mengambil nyawa orang lain. 8. Tidak boleh memberikan kesaksian palsu. 9. Tidak boleh mencuri. 10. Larangan mendekati zina. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah umat yang terdahulu, nasihat perbuatan baik, dan berita tentang nabi-nabi yang akan datang. Kitab yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman untuk Bani Israel. Kitab ini berisi tentang tulisan dan catatan sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini disebut juga dengan Perjanjian Baru. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Nabi Muhammad. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ajarannya tidak hanya berlaku bagi umat yang terdahulu, tetapi hingga akhir zaman. Sehingga Islam disebut juga sebagai agama yang bersifat universal, yang isinya adalah pedoman hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir. Ajaran yang terkandung di dalamnya merupakan penyempurnaan atas kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih selama 23 tahun. Al-Quran berisi 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu di Mekah selama 13 tahun, disebut dengan golongan surah Makkiyah, dan di Madinah selama 10 tahun disebut dengan golongan surah
Madaniyah. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hira, peristiwa tersebut dikenal sebagai Nuzulul Quran. Surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun ayat yang terakhir diturunkan adalah surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Shadaqallahul azim. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, itulah tadi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.